Apa karajo dulu nak itu jadi tukang ke simin. Karena ijazah STM ndak ada. Ndak ada ijazah pesan tren ndak laku. Gunanya bos sekolah pesantren kok gue. Ndak laku untuk melamar. Itu protes hati ya. Iya kan? Tapi saya tetap masuk di sana dengan jalur tukang ke. Kukik tinggi meli sanjay padang panjang meli robak kapai lai takah pegawai tibo di gudang muai robak. 380 karuang mangke simin sari. Ya kan? Sehingga kapal lo kon tak bawa dia bawa mengong. Ristawardi nak saya itu saya. Ristawardi. Segi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suli aye bagunung merah dalam kecamatan 10 kota dia teh. Supaya kita disayang Allah, tetaplah kita bersama beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala aidan fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan kita hormati Ananda Fauzan sekeluarga. Pertama sebagai pimpinan PDA Travel. Yang kedua, beliau juga mempunyai sekolah Irsyad, dan dengan para guru yang mumpuni untuk mendidik anak-anak kita dan cucu saya. Mudah-mudahan Ananda sabar. Kalau Ananda bercerita tadi bahwa orang tuanya dalam waktu 23 jam itu ibarat karambia Pak, setan dan karambia itu nan jatuh. Ndak cik. Itu disabui de orang batu sangka, si tumbuk je batu sangka, pitalah je bunga tanjuang. Ini ditumbuk kuku tangga, cincin sudah jari laku doang. Begitulah kira-kira kalau dibayangkan dengan pantun musibah yang menimpanya. Tapi ayah lebih sedih dari itu nak. Ananda sudah berhasil ayahnya mendidik, kemudian sudah jadi ustadz. Sudah doktor. Tapi saya jadi mubalik, ayah saya tidak pernah melihat nak.
Karena beliau sudah meninggal umur 54 tahun, yang ketika itu saya berumur 26 tahun, belum jadi ustadz. Dan ustadz saya ini aneh. Kenapa aneh? Karena saya belajar setelah punya anak 2. Dan itu karena apa? Saya pengurus masjid. Suatu saat hari Jumat, hari hujan, khatib tidak datang. Maka saya sebagai seksi dakwah, alam itu kelakang. Cameh. Mungkin ada jamaah yang nyelutuk, lainnya cari khatib dek sidat tua bagus. Nah, kemudian saya mengumumkan karena khatib memang tidak datang. Pak khatib kita tidak datang. Ada nana pak nan bisa khutbah. Tidak satu pun dalam masjid itu lebih dari 200 orang jamaah. Itu tidak ada yang mampu khutbah, termasuk saya. Sedangkan saya itu sekolah di pesantren 7 tahun. Pindah pandai khutbah Gadang Sarawak. Iya kan? Setelah itu, setelah Jumat saya nangis. Kenapa? Karena ketika sekolah dulu, kalau sudah latihan muadarah, saya tidak mau. Sehingga guru marah kepada saya. Ristawardi, mau orang baso nan maju nampak dia. Ya kan? Itu terbayang lagi. Akhirnya saya nangis terus pulang. Saya ambil buku, saya belajar lagi. Latihan, dan latihan. Target saya, kalau saya pandai khutbah, ya Allah, tidak datang khatib, saya bisa memberikan khutbah. Ternyata Allah memperpanjang tali itu. Datang ke kelurahan kami itu, anak yayen KKN. Dah, iko udah babakat mada. Ketika itu saya baru 29 tahun. Tentu anak yayen itu kira-kira 23, 22 tahun. Masuklah kader dah. Diantarkan saya oleh anak yayen itu mengikuti kader muwalik selama 9 bulan. Tanpa mengganggu pekerjaan di Semen Padang. Setelah itu saya rajin menggantikan mubalik lain yang jadwalnya dempet. Datuk yo kejadi mubalik, insyaallah yo Pak. Agantian ambo. Saya rajin gantikan ustadz senior itu. Akhirnya seperti inilah. Tapi ayah saya tidak pernah tahu. Ayah saya tidak pernah lihat kecuali ibu saya. Iya kan? Ayah saya dulu berdoa, nak, jadi preman, nak. Walaupun ayah tidak pandai mengaji, nak, diharapkan kamu itu bermanfaat bagi orang lain. Dan saya doakan kamu tidak jadi petani. Doa orang tua itu saya makbul. Saya dapat bekerja di PT Semen Padang. Banyak gaji sehari itu, Pak. Pibini cie. Kadang-kadang orang kalau banyak gaji kayaknya tambah lebih nih cerek. Saya enggak, satu aja. Iya kan? Karena apa? Karena istri saya itu anak paman saya. Ya Fauzan, Ananda pendidikannya tinggi. Doakan papa dan mama, nak. Saya juga hanya dapat begitu lagi. Kadang-kadang keberhasilan kita tidak bisa dinikmati oleh ayah kita. Doakan beliau, nak. Semoga beliau tenang di alam baka. Karena memang ujian terberat itu kita diuji oleh Allah ada dengan ju'. Dengan rasa lapar karena kekurangan harta makanan. Kadang-kadang kita diuji dengan rasa takut. Nggak tahu sumbernya, takut aja. Takut miskin, takut nggak punya pangkat, takut caleg nggak jadi, baliho lah terpasang. Ya kan? Sebab baliho caleg beda jo baliho Ustaz Samad. Apa bedanya? Ustaz Samad kapampang balihonya serupa itu nggak ada inyo na mengaluan pitih untuk pembuat baliho. Tapi caleg, ya kan? Itu dia yang mengeluarkan duit, diupahkan masang, dibeli kayu untuk tiangnya, ya kan?
Begitu. Alhamdulillah, saya ditakdirkan oleh Allah dalam usia tua bisa berkenalan dengan anak-anakku generasi muda. Dalam berjuang nak, tidak ada kata terlambat. Untuk itu Ananda yang kebetulan bekerja dengan Ananda Fauzan, rajin-rajin nak. Tidak ada istilah hidup ini putus asa. Kenapa? Orang Minang mengatakan jalan selangkah tidak sampai, pancuang sepancuang tidak putih. Kini gagal isu ulangi, dibalik-balik bak memanggang, baru nyemasak luar dalam, diulang-ulang bak menyepuh, baru tampak kilik peraknya. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Ya kan? Jadi rajin bekerja. Nanti suatu saat kalau Ananda telah mumpuni, bisa pula berusaha sendiri. Ya kan, begitulah kita dalam hidup ini. Sama dengan rumah gadang di Minang itu, kan dia pakai kandang di bawah. Ada ayam, ada itik di bawah itu. Kemudian tangganya tinggi. Kalau mau naik ke atas rumah, apalagi ke atas anjungan, kita harus naik dari bawah. Kalau di bituan sekaki kate, cabiak kerempang sawah. Ya kan? Itu dia. Jadi dalam itu kita akan diuji sepanjang masa, melangkah. Ya kan? Nah, makanya tidak ada kata-kata putus asa. Ya, kalau ada dapat musibah seperti kami dengan Ananda Fauzan, semua kita akan dapat musibah itu. Kenapa? Karena di dalam hidup orang itu akan meninggal, di dalam sehat orang itu akan sakit, dalam gagal orang itu akan berhasil. Di balik pendakian pasti ada penurunan. Jalan menanjak, jalan menurun, jalan mendatar itu. Tidak ada orang yang berjalan di tanah yang datar bertaburan kembang kiri kanan. Ada onak dan duri, ada batu kerikil, ada batu besar, dan segala macam penghalang jalan. Kalau kita lalui itu dengan sabar, kita akan berhasil. Kama wa baguru sabah Pak Ustaz. Yang pertama ke Nabi Nuh lo. Tapi kalau nak tertiru Nabi Nuh ko, ada nak ditiru na lain beko. Tapi Nabi Nuh dulu amboren. Ndak Nabi Nuh, ada Nabi Ayub. Nah ya, Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kaya. Dia Nabi tentu saja taat. Iblis paling tak senang orang kaya taat. Iblis ini lupa bahwa Ayub ini Nabi. Dia ingin juga menggelincirkan. Itulah iblis. Apalagi Nabi tidak punya gelinciran di iblis. Sedang Nabi sebenarnya dia menggelincirkan. Nah ini. Itu iblis itu. Ya Allah. Ayub ini tidak ada kekurangan apa-apa. Ya Allah, cukup. Panuhnya tidak melimbak, kurangnya tidak berlaku. Di tengah mana tulang punggung, salang tapik, pasang bola, pukul dua waleh matahari. Kok jo pitih, betino pitih dinyo. Ananyo gari berhasil. Kok baladang, batang ladonya gadang, dahannya rampak, daunnya rimbun. Dari daun keluar bunga putih cebintang timur. Bunga jatuh putih keluar dari mudo sampai lemasak bagalui kilo jetimbangan. Arago tetakok dengan maha. Sebagai petani dia berhasil. Kalau inya manggaleh Ayub ko ya Allah labonya lipik takulai. Lah dilipik takulai joleh. Bertumpuk-tumpuk untungnya. Kemudian dia punya istri cantik dan anak gadis cantik-cantik. Patut saja dia taat kepada engkau ya Allah. Kalau nikmat ini dicabut, saya yakin dia akan berubah pendirian. lagi tahu deh Allah iblis. Engkau tahu ndak Ayub itu siapa? Lainnya Nabi. Ndak ketalok deh engkau dah. Bauji dulunya ya Allah. Baca dong. Tolong rusak aratonya ya Allah. Ya kan? Dirusak hartanya itu oleh iblis, diizinkan oleh Allah. Pertama yang hilang dulu kebun. Lado mati, jaguang dimanti, kacang dimanci, ya. Ubi dimakan karo, galeh rugi. Akhirnya hancur ekonomi Nabi Ayub ini. Tapi dia biasa saja. Kenapa? Inna lillahi. Inna yang kedua agak panjang itu. Wa inna ilaihi raji'un.
Jadi kalau kita membesarkan Allah dalam hati, kita anggap dunia ini hanya terletak di tangan, tidak di dalam hati, maka kita tidak akan sedih melepaskannya. Itu yang berat. Apa kata iblis? Ayub, untuk apa engkau taat kepada Allah? Hartamu sudah habis. Dari orang paling kaya engkau sudah jadi orang paling miskin. Engkau telah bangkrut. Apa jawab Nabi Ayub, iblis? Ketika harta ini banyak, mengurus harta itu agak lalai saya ke masjid. Sekarang harta ini udah habis, sudah diambil Allah lagi. Jadi semakin banyak waktu ke masjid, itu enggak urusan saya, kata. Ya kan? Itu sekecil iblis. Bahagia Allah. Yo gagal ambo ya Allah. Tapi kan enggak satu jalan di Pekanbaru ini, banyak. Ada jalan ke Duri, ada jalan ke Dumai, ada jalan ke Rokan Hulu, ada jalan ke Medan. Saya akan masuk jalan lain ya Allah. Apa itu kata Allah? Tolong bunuh anaknya yang cantik-cantik itu, matikan ya Allah. Ya kan? Dengan kuasa Allah, Pak, tanpa sakit apa-apa, anak beliau perempuan cantik-cantik meninggal. Ya kan? Mungkin kau Ayub nang kini dapat musibah juta kilo. Bapak-bapak ya. Ya kan? Tidak. Datanglah iblis. Allah sudah marah kepada engkau. Anak engkau itu cantik-cantik. Hampir lagi umur untuk bersuami. Dimatikan oleh Allah semua. Allah sudah marah kepada engkau. Apa kata Nabi Ayub? Anak itu titipan. Yang menitipkan Allah. Sekarang ternyata Allah percaya menitipkan hanya selama itu kepada saya. Dah ada urusan saya. Malah yang dia baca bukan innalillah. Tapi alhamdulillah. Tak tanggung iblis kau apa, Pak. Alhamdulillahnya baca anaknya mati. Dia tidak tahu. Sebab orang taat itu apa saja yang terjadi, Allah tidak boleh diupat. Allah tetap dipuji. Jadi kalau ada orang mengelecin 2 hari hujan sesiang malam, tidak boleh mopek ke Allah. Tak? Alhamdulillah. Di bawah si cindua tu di pulau dimakan bersama-sama. Itu dia kata tetangga. Yakinlah besoknya panen dari Allah. Terjual lo kan lewat balik. Ya kan? Sama dengan kami jadi mubalik ini, Pak. Kan dikasih orang beli minyak, ongkos, trapel, segala macam. Tidak ada non standar do, Pak, ketua pengurus itu. Baru terkena ini. Kami tidak loh, bukan tidak loh. Kalau ambo diundang mengaji ke sini, marah ada, ya Pak. Tidak ada. Allah ada pelah. Ini. Nah, tapi Allah itu kaum muslimin maha kaya. Saya tidak terbayangkan, Pak, di usia 71 ini akan kemana-mana pergi wirid ini. Tidak terbayangkan. Dan itu terjadi, Pak, seiring dengan tidak adanya ibu lagi. Kalau ada ibu, tu ibu lah tinggal aku babi ini udah di Pekanbaru tiok sawantana ke Pekanbaru. Iya kan? Ya. Padahal kebetulan aja. Karena orang membatalkan satu jadwal di Rokan Hulu. Iya kan? Apa kata Tony di Pekanbaru ini? Bau buya tu Pekanbaru. Tahu lo Nanda Fauzan. Ini Pak, ini kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Begitu Allah itu. Jadi kalau kita ikut memikirkan pekerjaan Allah, kita akan panik, Pak. Tidak akan bisa kita mengurus pekerjaan Allah itu. Kenapa? Kalau Allah kenapa bisa? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Iya kan? Bagi Allah mengurus segala bumi dan langit dan segala isinya ini tidak berat. Kenapa? Wa huwal aliyul azim. Dan malah alam semesta ini diliputinya. Diliputi oleh Allah itu. Wallahu bikulli syai'in muhit. Ya kan? Asa tua mengurus itu. Ya kan? Awak panik dia.
Nah. Kami sudah pensiun, Pak. Para pensiun sebulannya 2.030.000. Itulah kini mah jolong pensiun dulu 1.300.000. Kutiko gajian gaji 8 juta. Kutiko kerajo. Lah pensiun jadi 1.400.000. Atau mengko kami pensiunan indaruang ko sudah pensiun langsung bagabuang jo PDIP. Penurunan daya ingat dan penghasilan. Dia bukan partai. Saya bukan partai, Pak. PDIP saya itu bukan partai. Penurunan daya ingat dan penghasilan. Tapi nyobali ini sebagian orang. Aduh, Ustadz ndak PDIP, yo PDIP yo, tapi penambahan daya ingat dan penghasilan. Yo loh, Pak. Bang Koyo bertemu dengan anak-anakku yang muda ini. Saya rasa seumur kalian, nak. Iya. Rasa muda mau beli. Bertemu yang muda kok. Iya. Rasanya Nah, tandonya bisa mau tagak mau deko. Iya kan? Nah. Kalau enggak lah itu sama. Semangat saya kembali. Kemudian memori saya aja jalan, terlatih dia lagi seperti bekerja dulu. Nah, sudah tuh penghasilan iya bertambah lah. Beko ke pulang tabarannya gitu posannya. Ada satu lagi, Pak. Saya akan dibawanya ke Sydney. Terima kasih ya, nak. Sehat jalan anak ambo kok. Ambo jadi ayahnya lek. Ini Allah. Insya Allah, Pak. Kalau lain tidak mati, mau meleki tanggal itu. Jadi setelah begitu iblis juga belum puas. Ada lagi ya Allah. Apa? Ayub ini masih sehat. Tolong sakitkan dia ya Allah. Panek-panek zengkau tu nyo kecil Allah. Nak kabar hasil do. Inyo rasul. Tapi inyo kan orang ya Allah. Iyo. Ambo cuba sekali ko ya Allah. Lindak kau menam boleh. Sakian nyo ya Allah. Ya kan mulunya kata-kata sa Nabi Ayub. Sudah tu bentuk kata kundu meli. Sudah tu enggok langau batalu langau jadi uleh. Sampai daging beliau rongga-rongga semua ini sudah berulat. Sama orang kena AIDS, ambo cari videonya orang kena AIDS tu Pak, tubuhnya sudah kurus, kemudian kulitnya tinggal pembalut tulang, di rongga-rongganya ulat, tapi 15 tahun tidak meninggal. Sama dengan Perdana Menteri Israel itu. Iya kan? Bapak Ibu yang terhormat. Apa kata Nabi Ayub? Ya Allah, saya bukan minta sehat ya Allah. Engkau zat yang pengasih dari yang maha lebih. Tidak ada orang yang sekasih engkau ya Allah kepada hamba engkau. Saya tidak minta sehat, cuma saya mohon hati dan lidah saya jangan sampai dimakan ulat. Kalau hati saya dimakan ulat, lidah saya dimakan ulat, bagaimana saya zikir menyebut namamu ya Allah. Barakah sahabat Nabi Ayub. Lidah sejuati nanti dimakan ulet lah. Sadonya lah bau lek. Asam tesinan setat alun. Nyobisi ende orang karajo. Usir Ayub tu nanti penyakitnya menular. Diasingkan dia ke dalam hutan. Kemudian istrinya 4-3 minta cerai. Dayub. Kau nak ada nang kadiarok dari Dayub padahal. Ayam Dayub ndak batalu lah. Acara lah kami. Ya kan? Boleh kami balaki balik jauh orang nan lain bisa mencari. Kau padahal sakit-sakit. Apa kata Nabi Ayub ketika istrinya minta cerai? Alhamdulillah. Sebenarnya saya ingin menjatuhkan talak semenjak saya sakit. Tapi alasan tidak tepat. Bergetar aras kalau saya menjatuhkan talak sembarangan.
Marah Allah kepada saya. Ya kan? Itu Pak. Orang kini murah tu menyentuh talak. Kau tersinggung cerai rumah kau. Ya kan? Murah tu. Ada artis-artis sebagian Pak, tidak semuanya. Nikah itu ketika umrah. Ya kan? Di pelataran Ka'bah itu mereka mengucapkan ijab kabul. Tapi 2 bulan tiba rumah cerai. Sebabnya selingkuh. Hanya cari lo kepanjangannya selingkuh tu. Itu selingan indah, keluarga tetap utuh. Ya Allah ya. Ini suatu jalan sesat ini. Iko orang indak mandanga joati joraso. Iya kan? Mandanga joati joraso. Bamangko hati. Allah Nabi mengatakan begini. Inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad ini ada daging beku. Iza salahat salahal jasadu kulluhu. Kalau baik segumpal daging itu akan baik seluruh tubuh. Wa iza fasada fasadal jasadu kulluhu. Kalau rusak dia akan rusak seluruh tubuh. Ala wahyal qalb. Orang Minang menangkap hadis Nabi itu sekali. Di nikah yo lagapuk na siapa tetangga awak tu kini yo kak iyo hatinya sanang ndak kepalanya sanang apa hadis Nabi itu yang ditangkap oleh orang Minang si anu tulak kurih bina kini kak tinggal jangek pemeluk tulang saja le iyo nyo makan hati sadang nyo mangan doang lakinya bebini cek lai makan hati si anu telah lapih dari penjara ndak berubah-ubah perangainya dada iyo inyo kare hati ada orang meralik petang dah merapulai lagai anak daro gadih bang ko amu ano du ano kane hati di kalau kalah kane hati orang gaik nan tak bahala lagi kalau hati lah kanai jadi hati itu yang akan kita pelihara. Apanya kita tekunlah dengan hati dan raso kecil orang Minang. Raso di bawah naik, pareso di bawah turun. Orang yang tak tahu raso, ndak berbeda dinyo antara mamak rumah jo sumandor. Aluri sepematang. Belah bedo nak daripada tu ya. Kalau laluri sepematang, belah bedo. Ya. Kalau dunia kok bapak-bapak akan tetap kita jadi permainan orang. Lebih-lebih orang yang berkuasa. Berapa banyaknya tambang di negara awak? Tambang ameh, tambang nikel, tambang timah, tambang batu bara. Iya kan? Awak dapat tarik tambang. Saya ketika nah hasil tambang tu kerja sama oknum jauh orang Asyang. Ya kan? Iya Pak. Kalau iya dapat awak tarik tambang kan? Tambang kan? Itulah dunia ini. Jadi kata Nabi Ayub, kalian dek mudo-mudo baru cara jambo lah sampai dah nikah di. Dak rancak doa awak mudo marando kecik Nabi Ayub. Cari nan sesuai. Jadi Dayub. Ya. Ada istri beliau nan setia namanya namanya yo rancak lo rahmah penuh kasih sayang. Hanyalah nama merawat suaminya yang busuk. Kerajonya di pabrik roti, ndak di bakri siko kan? Ya kan? Sabulan baru kerajo dapat gajian sekalinya PHK dia orang. Iko bini orang yang dikada tu mah mindah penyakit bawa gaji. Berhenti lah. Ya kan? Rambutnya panjang sampai ke tumit. Untuk beli nasi, dipotongnya rambut ni dijual. Rupa padusi ko sejak dulu lah suko menyampa sanggu. Ya kan? Itu nyobali rambut bini Ayub. Nabi Ayub alaihis. Pulanglah berambut pendeknya. Rambut dia tapaso ambo jua bang. Kerana dah ada pitih pembeli bare lain. Ambo nak suko mencelik perusi berambut pendek kepada Cik Nabi Ayub. Kalau sehat, ambo nanti engkau saya hukum. Ya kan? Dengan apa? Akan saya pukul 100 kali.
Ya kan? Tapi sekarang karena saya sakit, biarlah dulu saya tunda apa yang akan saya lakukan ini. Karena sabarnya Nabi Ayub, ini apa kata Allah? Dia sudah parah, semakin parah tuh Pak. Iya kan? Apa kata Allah? Bisa enggak kamu mengangkat kaki ke atas sedikit? Bisa ya Allah. Sakit senyongket. Letak ke bawah balik aja. Ini usaha. Begitu kakinya tercecah di tanah lagi, setelah sekian senti diangkat ke atas, keluar mata air. Mata air itu sangat tawar sekali. Dibaca bismillah oleh Nabi Ayub, kemudian beliau minum. Pucuk kawa, pucuk sempelo, masuk dan tawa keluar dan bisu. Habis hulik tu sadanya. Tak beberapa hari tu. Barasih kulit beliau lihat siapa mau jo produksi pakai hem body. Ya kan? Kulitnya tu halus. Mandi taruh hijau air tu sehat. Apa boleh lah nyoba tanam korma balik, bertanam anggur. Ya kan? Allah karena mentakdirkannya kaya, tapi melalui berapa cobaan. Jadi cobaan-cobaan itu biasa. Ya kan? Jangan katakan Allah marah. Allah sedang menguji kita. Bisa enggak kamu naik kelas? Kalau kamu lulus ujian, kamu naik kelas. Kemudian setelah tanaman-tanaman yang beliau tanam itu panen, beliau juga yang memasarkan. Akhirnya beliau kaya lagi. Iya kan? Asian anda ulu tiba ke beliau, jandonya nanti kau minta cerai, tadi tidak dapat laki tu. Atau mengkau kalian jangan ditiru lo bini Nabi Ayub tu. Seketik minta cerai. Iya kan? Tak karape gantinya beliau tu. Sebab produksi ku kini lah 8 bandiang cik, bandiangnya je laki-laki. Cik laki-laki 8 produksi. Kamu dicari lakinya dan 7 lain. Ya, alun nang kemati laki lain. Ya kan? Bapak Ibu, anakku generasi muda. Dah maafkan kami ya dah. Lah telonsong saya kami minta pecah je. Andaknya udah sakit tu kami rawat andaknya. Tapi kami lah kilap dah. Kini udah adeklah sehat lah mencari lah balik. Terimalah kami balik. Alhamdulillah kata Nabi Ayub. Pada mencari jalan baru lah. Bawa rencak kalian kami terima. Para kasabah ulang. Kuambo tu ambo baik cara sempun batuan. Ya benar-benar sabar. Alhamdulillah saya terima. Kamu sudah saya maafkan. Hanya ambil itu ke bininya lihat. Maka gelar beliau ulul azmi di antara rasul yang paling sabar. Jadi apa usaha kita nak harus sabar menghadapi. Apa karajo dulu nak itu jadi tukang kek simin. Kerana ijazah STM ndak ada. Ndak ada ijazah pesan tren ndak laku. Gunanya bos sekolah pesantren kok gue. Nggak laku untuk melamar. Itu protes hati ya. Iya kan? Tapi saya tetap masuk di sana dengan jalur tukang kek. Kukik tinggi, meli sanjai, padang panjang, meli robak, kapai, lai takah pegawai, tiba di gudang, muek robak. 380 karuang mangkek simin sari. Iya kan? Sehingga kapal lo kau nak bawa, dia bawa mengong. Ristawardi, nak bisa itu saya. Ristawardi. Segi. Tapi lama kelamaan terbiasa, tidak apa-apa, melenggang itu lah. Semen letaknya kepala melenggang itu, menyusun di gudang. Itu berapa saya geluti? 5 tahun. 5 tahun. Gaji 6.900 sekali 15 hari. 15 hari sekali gajian itu 6.900. Tidak pernah saya melihat duit sebanyak itu ketika di kampung, Pak. Karena orang tua saya miskin. Kadang nanti embo menerima. Lah setahun kerajo Pak nyoimbo dek bendahara tu. Sorry, datang ke kentu ayo. Ada rezeki kang terima aja. Ya kan?
Pak, petang gajian baru Pak. Iyo, petang gajian. Wah, angkalah setahun karajo. Perusahaan ini beruntung. Jadi kita punya laba namanya Jasprot, jasa produksi. Kita dapat 2,5 bulan gaji je. Datang bawa ke kantor tu, bawa tekan Pak. Dapat 2 bulan, 2,5 bulan gaji. 2,5 bulan kali 6.900. Bawa balik cincin 3 ame Pak. Pulang kampung bawa menggawi kaniang tu. Basilang carano datang. Badan tuang badia dalam kabun didake lurah sigumanti. Kanai laruso panjang bulu badia nanduo setuangan. Sungguh baraga sampai walun bania iyo dalam mati saja di tahun nanda ulu. Kinilah baru ambo banakan. Kecik orang gaya orang perusi, karang gaya ambo. Ikan? Apa maksudnya tu? Ambo lalamo mencinta anak. Kejadi menantu ambo macam. Adik tahunya ambo kok kerajo di semen Padang tapi tukang tapi saya sabar 5 tahun kemudian pabrik baru siap, dana dari Bank Dunia, Pak Azwar Anas pandai dengan Pak Soeharto, akhirnya dibikin pabrik baru, pabrik Indarung 2. Saya ditrainingkan, dapat maju dalam training itu, saya ditempatkan di maintenance. Pekerjaannya oilman, menukar minyak kumur. Itulah lah. Sudah tu pindah lo ke general service, membersihin saro. Bahasa Inggrisnya indah. Di mana kamu kerja? General service. No. Saya geluti itu. Tahun 82 digerakkan oleh Allah, saya belajar jadi mubalik. Iya kan? Ternyata dengan pelajaran mubalik ini, saya kerap kali tampil dalam pengajian. Salah satu dari kepala PT Semen Padang ini meninggal. Pembina rohaninya pergi mengiringi orang main bola ke Thailand. Beliau itu buya saya, Buya Siti Katab. Buya kami di Padang dia. Beliau pembina rohani di Semen Padang. Kita minta tolong ke Ustaz Risawardi. Nyok kerja di pabrik mah kita minta izinan ke komandan nyok. Mau masuk malam Pak, ndak masuk di pabrik dah turun pulang. Buya, Ustaz minta tolong yo. Ambo 38 orang tu Pak. Kita kepala meninggal je. Buya Siti Katab ndak ada. Buya kami sabi ko mamandian cabi kapan segala macam insyaallah Pak. Datang ya lah kami izinkan Pak ka Ustaz ka induk sama Ustaz. Jadi hari kini ko Ustaz izin karena direksi minta untuk menyelenggarakan mayat. Ya kan? Sudah tu tuan bolo berpidato. Ya kan? Sudah pidato sadang bawa pidato tu berbisik-bisik Pak. Itu Ustaz tu orang mat. Dari mana minta tu? Inyo karyawan awak, karyawan Semen Padang. Iyo, di mana kerja? Yang menukar minyak kumuh di pabrik Pak. Nyempan saro. Tidak bisa dia dibiarkan di sana lagi. Tarik dia ke kantor. Keluarkan mutasinya. Ada pek lambo babawu jo Buya Siti Katab. Tu tambah lo ilmu babawu jo Buya gadang. Saya tu naik sana. Naik. Dapet pula karyawan teladan. Hadiahnya pergi haji. Walaupun sudah haji itu juga lain orang jibidin. Jadi kita itu memang berangsur-angsur nak. Tidak ada kita yang tiba di atas saja. 3 tahun di sana dipanggil oleh kepala yang paling tinggi itu. Ustaz, kekentuamu sebentar lain tak sibuk? Enggak. Ustaz bang kau bisa jadi Ustaz. Bab itu Pak Ustaz dah pendidikan dah celik lah. Ristawardi masuk kerajaan tak berijazah baca tulis. Ijazah baca tulis. Ambo dulu tukang kek semen Pak, tak perlu ijazah. Pak tu dok. Iya kan? Abah kecik kami menaik Ustaz, gua tak berpendidikan. Ambo lahir sekolah Pak di pesantren, ijazahnya swasta. Japui ijazah tu bawa kemari Ustaz kan tak melamar kerajo dong. Kalau melamar tak laku ijazah swasta. Ini pelengkapi data aja. Hanya sederjatkanlah ijazah pesantren ambo tu joman.
Jo PGA, baru terdaftar saya itu Ristawardi Pendidikan Sekolah Menengah Atas. Sudah tu naik sudah Pak. Akhirnya mau jadi kepala jo sampai pensiun. Selalu nampak kepala ng peliharaan dama. Atau kepala urusan konseling rohani. Ya kan? Dahulu jolo masuk kepala bagian kesimin. 5 tahun ke Karajo jadi kepala konseling rohani. Ini sangat saya syukuri ini. Berguna juga. Yang saya katakan dulu saya minta ampun. Ya Allah. Pagunawana ijazahku kiranya ya Allah. Aku nak ada ijazah sekolah kamu. Aku tu tak jadi ambo naik. Aduh ya Allah. Ampun ya Allah. Ambo lah telonsong mengecek dulu. Gunanya ijazah kok. Jadi kita tidak usah takbur Pak. Allah itu memberikan sesuatu tidak pada saat kita butuhkan itu. Tapi beberapa tahun sesudah itu. Yakinlah. Asalkan kita berusaha. Tapi kalau pamalih awak sadonya nak ke menjadi, langau hijau nak ke masuk mencuang. Ada. Kan kalau pamalih ada di baso di kampung mo Pak, kerupuk lawe kok. Dibuat dari ubi, nyo jamu dia teh sami. Sudah tu nyo goreng, masuk ke ketidiang gadang. Plastiknya 2 kali tinggi ketidiang tu kata. Nyo bawa ke pasar Lubuk Bayo. Ambo tanyo, Bu, ketidiang gua sepanuh gua, barala bonyo gua Bu. Terjual saya seperti gua kata Ustaz, telah lah bawa nang ke bawah tu mah, lalabonyo selen macam. Kuarabi gua Bu, kos 10 abi macam. Pukul 2 lah tiba lu kami basolit. Atu kalau orang bawa sawo Pak. Ada orang Lubuk Bayo tu, sinan kampungnya di pasar tu, nyambil piti kare tu 2 piti kare mah, koin, hanya duduk di rel kereta api tu. Itu saja janggunya. Dari pagi sampai sore, balai hari kini aja. Balai hari kini aja. Dia nak mau bawa sahur. Boleh masuk piti? Tidak piti koin tu sampai sore ada. Ini. Jadi hidup ini akan diuji oleh Allah. Ya kan? Terjatuh, tersungkur. Ya kan? Tak kampai, tak tilantang, tak tungkui. Begitulah hidup ini. Sampai kita meninggal nanti. Bahkan ketika kita merenggang nyawa, saat itu Allah akan menguji kita bahwa iblis akan datang menggoda kita agar lidah tidak lulus membaca la ilaha illallah. Yo ndak tertiru di kami Nabi Ayub tu Ustaz. Ndak tertiru ndaklah. Berguru saya ke paku. Paku atau Pak Ustaz tu paku nang kagulai tu. Orang Piaman menyebut kakih. Itu tanaman yang paling sabar. Itu lebih baik kita tiru. Bagaimana sabarnya? Adapun paku atau pakih termasuk suku Bangsa Rumput sejak dulu di Minangkabau. Paku tekato jadi sayue. Indak saja di kampung awak sampai ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan. Taruh ke Brunei Darussalam populer ketupik gulai paku lontong Piaman namanya sinan. Paling lama dicampur jariang serak-serakkan udang bariang asamnya asam balimbiang bungo sambuang konconya mana. Kok nak tahu je lama paku cubalah ulang mangean lah masih mangkonya sero. Turang pesisian yang pandai na. Nyo gulai jolokan nyo masian. Ya Allah tak tangguh Rasul. Tapi kata dokter, paku tu ndak mengandung gizi. Sanasib na jo cuba dak menganyang indak bervitamin. Jadi kalau awak lah penyakit asam urat, remeti, kena izin balang, layu-layu kaki itu, jangan makan gulai paku. Tapi walaupun begitu, ada yang akan kita tiru. Orang Piaman menyebut strider for life. Yakin, sabar, mengalami, mengarungi cobaan